Persatuan secara sederhana berarti gabungan, ikatan, kumpulan dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh. Atau dengan kata lain, persatuan itu dikonotasikan sebagai disatukannya bermacam-macam corak yang beragam ke dalam suatu kebulatan yang utuh. Nah, konsep bangsa dalam substansi ini adalah bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang menghuni wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Dengan demikian, persatuan bangsa mengandung pengertian Persatuan Bangsa Indonesia yang menghuni wilayah Nusantara. Nah, bersatunya bangsa Indonesia didorong oleh kemauan yang sadar dan penuh tanggung jawab untuk mencapai kehidupan bangsa yang bebas dalam suatu wadah negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Oleh karena itu, persatuan bangsa harus terus dibina. Karena dengan terbinanya persatuan bangsa, maka akan lahirlah kesatuan bangsa. Kesatuan bangsa adalah suatu kondisi yang utuh yang memperlihatkan adanya keamanan, kesentosaan, dan kejayaan. Apabila kesatuan bangsa tercipta, maka kehidupan bangsa akan aman, sentosa, dan jaya. Nah, lalu masuklah kita mengenai konsep kesatuan yang kita anut. Nah, jadi konsep kesatuan yang kita anut meliputi aspek alamiah atau konsep kewilayahan dan aspek sosial, yaitu politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Nah, kesatuan wilayah itu meliputi darat, laut, dan udara. Kebulatan ini tentunya sesuai dengan politik kewilayahan yang kita anut, yakni wawasan Nusantara. Nah, berdasarkan konsep wawasan Nusantara, negara kita memiliki 4 karakteristik. Yang pertama, negara kepulauan yang pengertiannya adalah suatu wilayah lautan yang ditaburi pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil. Yang kedua, konsep utamanya adalah manunggalnya wilayah laut, darat dengan wilayah udara. Yang ketiga, laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan wilayah pelengkap. Yang keempat, laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan atau pulau yang satu dengan yang lainnya. Lalu, bagaimana perwujudan konsep kesatuan bangsa dalam aspek sosial? Jadi, dalam aspek sosial, kesatuan tersebut diwujudkan dalam beberapa aspek kehidupan. Yang pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang pertama, bahwa keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang, hidup, dan kesatuan mitra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bangsa bersama bangsa. Yang kedua, bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbisar dalam berbagai bahasa daerah, serta memeluk atau meyakini berbagai macam agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Yang ketiga, bahwa secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa satu nasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Yang keempat, bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, serta mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Yang kelima, kehidupan politik wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keenam, bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan kesatuan hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Yang ketujuh, bangsa Indonesia hidup berdampingan dengan bangsa lain, ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif, serta diabadikan untuk kepentingan nasional. Yang kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang pertama, bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bangsa. Keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Yang kedua, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam mengembangkan ekonominya. Yang ketiga, kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama dengan atas dasar asas kekeluargaan dan ditujukan bagi kemakmuran rakyat. Yang ketiga adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Yang pertama, bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang
serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. Yang kedua, bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu. Jadi corak ragam budaya yang kita miliki merupakan kekayaan dari budaya kita yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, dan hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Yang keempat adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Yang pertama, bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. Yang kedua, bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pembelaan negara. Nah, dari uraian-uraian tersebut semakin jelas gambaran bahwa negara kepulauan Indonesia ini ternyata dipersatukan bukan hanya dari aspek kewilayahannya saja, tetapi meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, wawasan Nusantara bagi Indonesia merupakan suatu politik kewilayahan bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya, masuklah kita konsep integrasi. Jadi, integrasi itu dapat diartikan sebagai suatu proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang berbeda yang ada dalam kehidupan sehingga menghasilkan keserasian dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, integrasi nasional dapat diartikan sebagai integrasi yang terjadi di dalam tubuh bangsa dan negara Indonesia. Tentunya, bangsa Indonesia secara sadar ingin bersatu agar hidup kokoh sebagai bangsa yang berdaulat. Tentunya ini didorong oleh faktor-faktor integratif sebagai perekat persatuan, yaitu yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang ketiga Sangsaka Merah Putih, yang keempat Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, yang kelima Bahasa Indonesia, dan yang keenam adalah Sumpah Pemuda. Nah, konsep selanjutnya adalah konsep nasionalisme. Jadi nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara. Nah, paham nasionalisme ini mulai dikenal sejak awal abad 20, yaitu pada berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Nah, berdirinya Budi Utomo ini merupakan awal dari kebangkitan nasional dan juga dari kesadaran nasional, sehingga pada tanggal berdirinya organisasi pergerakan tersebut, kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, konsep terakhir adalah patriotisme. Jadi patriotisme ini merupakan salah satu unsur dari nasionalisme. Patriotisme adalah sikap sudi mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan tanah air, bangsa, dan negara. Patriotisme memiliki ciri-ciri: yang pertama, cinta tanah air; yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara; yang ketiga, menempatkan menempatkan persatuan, kesatuan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan; yang keempat, berjiwa pembaharu; dan yang kelima, tidak kenal menyerah. Lalu, bagian selanjutnya adalah kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama adalah konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, ini berdasarkan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan naskah asli yang berisi negara Indonesia ialah negara yang berdaulat yang berbentuk republik. Pasal ini dirumuskan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang menggambarkan tekad bangsa Indonesia yang menjadi sumpah anak bangsa pada 1928 yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda, yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Nah, wujud Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin kukuh setelah dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan tersebut dimulai dari adanya ketetapan MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat yang salah satunya adalah tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tetap mempertahankan
negara kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final negara bagi bangsa Indonesia. Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan ini didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia. Nah, bentuk negara kesatuan dianggap paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang, seperti dasar pemikiran bangsa. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ya demikian. Selanjutnya adalah keunggulan. Nah, keunggulan bangsa Indonesia seperti jumlah penduduknya yang menempati peringkat keempat di dunia setelah Republik Rakyat Cina, India, dan Amerika Serikat. Yang kedua, keunggulan kedua yaitu memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya, seperti adat istiadat, bahasa, agama, kesenian, dan lain-lain sebagainya. Meskipun memiliki keanekaragaman, ini bukanlah menjadi alasan Indonesia untuk bercerai-berai, tapi merupakan potensi untuk mengembangkan dirinya sebagai bangsa yang besar. Hal ini didorong oleh semangat dan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga meskipun terdapat perbedaan, tetapi yang ditonjolkan adalah persamaannya. Yang ketiga, dalam pengembangan wilayah kita mempunyai konsep wawasan Nusantara. Nah, meskipun kita memiliki berbagai keanekaragaman, namun prinsipnya kita tetap satu pandangan, yaitu memandang bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Yang keempat, semangat Sumpah Pemuda yang merasuki jiwa dan kalbu bangsa Indonesia dengan menunjukkan bahwa kita sama-sama memahami bahwa wilayah negara dan tanah air yang memiliki yaitu Indonesia, kita sama-sama merasa bahwa berbangsa yang sama dan satu bangsa Indonesia dan sama-sama menggunakan bahasa yang sama yaitu bahasa Indonesia. Serta kita juga memahami bahwa kita memiliki rasa senasib dengan adanya sejarah yang sama. Kemudian keunggulan kelima yaitu memiliki tata krama dan krama tamahan. Sejak dahulu, bangsa Indonesia sangat terkenal akan kerama tamahan dan kesopanannya, sehingga bangsa Indonesia sangat menarik di mata dunia. Namun demikian, belakangan ini kesopanan bangsa Indonesia agak tercemar oleh ulah segelintir manusia yang tidak bertanggung jawab, terutama yang gemar membuat kerusuhan. Keunggulan yang keenam adalah letak wilayahnya yang amat strategis, yaitu berada di posisi silang dunia. Ini membuat Indonesia menjadi wilayah yang amat ramai dan mudah untuk dikunjungi dan disinggahi oleh bangsa-bangsa lain. Yang ketujuh, keindahan alam Indonesia yang tidak dapat diragukan lagi. Misalnya pantai-pantai di Bali, Danau Toba sebagai salah satu danau terluas di dunia. Kemudian ada Gunung Tangkuban Perahu dan juga misalnya Raja Ampat. Selanjutnya adalah keanekaragaman. Yang ke-8 yaitu salah satu keajaiban dunia yang berada di Indonesia yaitu Candi Borobudur, meskipun sebenarnya ini tidak tepat. Meskipun demikian, Indonesia mempunyai keajaiban lainnya, misalnya Pulau Komodo. Yang ke-9 adalah wilayah Indonesia yang sangat luas, yaitu 5.193.250 km persegi, di mana 2.027.087 km perseginya adalah darat dan 3.100 sekian adalah laut. Nah, yang ke-10 adalah tanahnya yang sangat amat subur dan kaya. Kemudian faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama adalah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan sumpah yang menunjukkan kebulatan tekad seluruh pemuda Indonesia yang merupakan otak perjuangan dalam melawan penjajah untuk mempersatukan seluruh rakyat dan bangsa. Dalam rumusan Sumpah Pemuda tersebut terkandung 3 nilai, yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Nah, yang selanjutnya adalah Pancasila. Pancasila
dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu dikarenakan nilai-nilai Pancasila yang bersifat universal atau menyeluruh. Artinya, nilai-nilai Pancasila tidak diciptakan hanya untuk satu bangsa saja, melainkan diperuntukkan bagi penganut agama bagi seluruh rakyat Indonesia meskipun memiliki keanekaragaman. Yang selanjutnya adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, ada pula faktor penghambatnya, yaitu yang pertama kebinekaan atau keberagaman. Tanpa adanya rasa saling menghormati dan menghargai dan toleransi, keberagaman tersebut dapat mengakibatkan munculnya perbedaan yang mengakibatkan memicu lepas kendali dan tumbuh perasaan kedaerahan yang berlebihan yang dapat memicu konflik antar daerah atau antar suku bangsa. Yang kedua adalah geografis wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau. Nah, kondisi di mana tidak meratanya pembangunan dan hasil-hasilnya itu sebenarnya belum di atas sampai sekarang. Yang ketiga, munculnya gejala etnosentrisme, yaitu sikap menonjolkan kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya bangsa lain. Nah, yang keempat adalah melemahnya nilai bangsa, nilai budaya bangsa. Nah, yang kelima adalah pembangunan yang tidak merata. Proses pembangunan yang terpusat di wilayah-wilayah tertentu menimbulkan kesenjangan dalam berbagai bidang. Hal ini apabila tidak diselesaikan dapat memperlemah kesatuan dan persatuan bangsa.